Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kita persiapan tanam pakai mulsa melok-melok kancane lur, biar kelihatan modern gitu loh. Menggunakan mulsa dalam 1 hektar biasanya menghabiskan 12-13 roll tergantung lokasinya. Kalau lokasinya cenderung datar segitu. Dan pakai mulsa bisa menggunakan bibit katak lur. Dan dengan bibit katak dengan jarak-jarak tertentu atau lebih rapat, 25 kali 50 atau 25 kali 30 atau 30 kali 30 tergantung selera dan tergantung juga bibit yang digunakan. Jadi usahakan kalau ditanam di mulsa itu menggunakan bibit yang sudah tunas, dan usahakan pengairannya cukup atau musim hujannya sudah stabil. Karena di dalam mulsa ini cenderung lembab panas kalau nggak ada pengairan. Tapi kalau sawahnya tadah batok dan nggak bisa diairi, itu tunggu hujan stabil dulu. Karena kita takut kalau sudah mulai muncul tunas terus nggak ada hujan dan situasi di tanah di dalam mulsa seperti ini adalah cenderung lembab panas. Jadi panas sekali, suhunya bisa lebih dari cuaca normal. Memang keuntungan kalau di mulsa memang untuk mengendalikan rumput dan jarak tanam bisa teratur. Atau bisa menggunakan bibit spora lur. Kalau pakai mulsa, spora ditambahi lubangan kecil-kecil sendiri dengan jarak tanam 10 kali 10 sudah bagus. 10 cm kali 10 cm. Dan kalau di daerah terik kalau pakai bibit spora itu cenderung dikasih naungan paranet atau naungan biar tidak sehari total itu kepanasan seperti itu. Bisa pakai naungan paranet atau yang khusus di bawah-bawah pohon. Jadi usahakan tidak sehari penuh kena panas seperti itu. Karena apalagi kalau bibit spora itu cenderung rentan dengan panas, rentan juga dengan curah hujan tinggi. Jadi jenengan bisa menggunakan bibitnya bibit spora. Jadi bisa menggunakan bibit katak maupun bibit spora. Kalau pakai spora nanti lubangannya ditambahi dengan ukuran kecil-kecil seperti itu. Karena spora cenderung jarak rapat karena ukurannya sangat kecil sekali. Jadi untuk dulur-dulur bisa mencoba cara seperti ini atau tidak pakai mulsa juga enggak masalah. Dan atau jenengan bisa menggunakan bibit yang sudah di polybag. Jadi bibit sudah posisi hidup, sudah di polybag seperti ini. Kalau posisi polybag lebih gampang lah. Lebih gampang karena posisi polybagan itu kan porang keadaan sudah hidup atau dia tinggal melanjutkan hidupnya atau tinggal meneruskan hidupnya seperti itu. Jadi enggak seperti dari nol lagi atau dari awal lagi perawatan ekstra. Dan cenderung gampang untuk tanamnya kalau pakai bibit polybag, tetapi untuk biayanya kalau pakai bibit polybag itu agak membengkak karena per satu bibit itu kan baik itu bawahnya maupun
angkutnya ke ladang itu. Dan juga kalau posisi hidup itu ekstra hati-hati. Atau jenengan pakai bibit yang jenis ketiga, yaitu jenengan bisa memakai bibit umbi dari berbagai ukuran umbi. Kalau umbi dewasa ukuran 2, 3, 1 kilo atau bahkan setengah kilo atau sampai 1 kilo itu sesuai dengan lubang yang ada di mulsa itu saja. Tetapi kalau jenengan pakai yang isi 10 atau lebih kecil lagi, itu jenengan bisa menambahkan lubangan-lubangan atau jarak tanam. Kalau jarak tanam sudah sering kita bahas di video-video yang lain. Silahkan nanti dikontrol jarak tanam. Jadi bisa juga menggunakan bibit umbi. Dan kalau bibit umbi, usahakan bibit umbi yang sudah ada muncul tunasnya lur. Karena kalau sudah muncul tunasnya itu harapan tumbuh, harapan hidup itu adalah 95%. Daripada jenengan menggunakan bibit umbi yang belum tumbuh. Itu lebih baik jenengan menggunakan bibit umbi yang sudah tumbuh. Karena bibit umbi yang sudah tumbuh itu lebih gampang cara tanamnya dan juga cara bawanya dibandingkan bibit polybagan. Tetapi suka-sukalah. Dan perlu diketahui kalau pakai bibit umbi itu istilahnya meneruskan hidup. Jadi karena kalau pakai bibit umbi 1 kilo ke bawah itu berarti satu musim sebelumnya bibit itu sudah hidup di daerah lain atau di daerah petani yang pertama. Jadi cenderung tinggal meneruskan hidupnya, dan itu sangat gampang untuk kontrolnya. Dan biasanya usahakan kalau pakai bibit umbi yang tidak berjamur lur, dan tunasnya itu dilihat bagus, itu kalau nanti ditanam pertumbuhannya juga akan bagus pula. Jadi terserah jenengan mau pakai bibit katak boleh, pakai bibit spora juga boleh, pakai bibit umbi ataupun pakai bibit yang sudah polybagan. Dan memang dari segi biaya agak naik kalau dikasih mulsa seperti ini dibandingkan konvensional seperti biasa. Jadi terserah jenengan. Kalau ingin menambah kelembapan bisa ditambah kasih naungan ketela kayu seperti ini. Jadi dengan jarak-jarak tertentu, katakanlah 4 meter persegi atau 3 meter persegi seperti itu, untuk mengatur kelembapan biar tidak 100% panas seperti itu. Itu tergantung selera. Atau ditumpang sari dengan lombok juga bisa, sayuran juga bisa, atau tanaman-tanaman yang lain, palawija maupun sayur-sayuran bisa juga. Jadi petani dituntut untuk kreatif. Memakai mulsa seperti ini juga boleh. Kalau daerah jenengan sudah sulit untuk mendapatkan mulsa, bisa tanpa mulsa dengan cara seperti biasa juga nggak masalah. Yang penting dalam perawatan nanti dirawat dengan bagus dan dikontrol dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan sama-sama baik. Jadi tidak suatu keharusan atau mulsa seperti ini wajib, enggak. Cuma biar kelihatan modern gitu saja kita tanam pakai mulsa. Dan saya pikir kalau dari segi biaya membengkak jauh karena menggunakan mulsa ini. Walaupun nanti sudah pakai mulsa tetap matun lur, karena di lubangan itu pasti masih tumbuh rumput juga, dan juga di sela-selanya tempat got atau irigasinya itu juga akan tumbuh rumput pula. Jadi cuma
mengurangi resiko cabut rumput itu paling ya sekitar 30-an% lah kalau saya pikir. Yang penting itu perawatan dan kasih sayang kepada tanaman kita. Untuk dulurku ini adalah masukan atau alternatif saja. Kalau nggak ada mulsa nggak usah bingung, nggak usah khawatir, tetap tanam walaupun dengan cara kesukaan jenengan, dan usahakan seminim mungkin untuk menekan biaya, karena semakin minim cost akan semakin menambah penghasilan kita nantinya. Dan kalau masalah subur dan gak subur itu tergantung nutrisi yang diberikan atau pemupukan atau perawatan juga. Selamat bekerja dan semangat mawon untuk mengembangkan porang ke depan agar ekonomi kita akan lebih baik lagi. Semangat, semangat, semangat. Salam cerdas sedulurku petani porang. Begitu dulur pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Dengan cara apapun jenengan tanam porang monggo, yang penting nanti hasilnya bagus dan tetap semangat untuk petani porang. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.